Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Bersama saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar. Saya akan menyampaikan tugas modul 1.1a.8 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Menurut pandangan saya terhadap pembelajaran di kelas adalah serangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mentransfer ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai atau transfer knowledge and value. Di dalam proses pembelajaran tersebut, siswa sebagai subjek dan objek pembelajaran. Namun pada kenyataannya, siswa mendapatkan porsi lebih besar menjadi objek pembelajaran atau guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Menurut pandangan saya, kesuksesan pembelajaran itu ketika murid mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM atau lebih mengutamakan aspek pengetahuan kognitif. Menurut pandangan saya, belajar yang efektif adalah hanya di dalam kelas. Murid harus patuh, tenang, duduk rapi, dan fokus pada penjelasan guru. Apabila tidak patuh, dianggap sebagai murid yang nakal. Apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya tidak lagi memandang anak adalah sebagai kertas kosong yang harus ditulisi dan digambari oleh guru. Namun anak sudah membawa bakat dan minat yang ada pada kodrat alamnya. Saya terus mencoba menuntun dan memfasilitasi semampu saya agar mereka terus tumbuh dan belajar. Belajar yang merdeka. Guru bukan satu-satunya subjek pembelajaran atau sebagai sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat kita gunakan sebagai sumber belajar, dan anak bebas memilih apapun sebagai sumber belajar. Kesuksesan pendidikan bukan hanya terletak pada pencapaian aspek pengetahuan kognitif saja, akan tetapi juga harus diselaraskan dengan aspek afektif dan psikomotorik, dan juga harus mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran yang saya lakukan tidak lagi selalu di dalam ruang kelas, akan tetapi saya ajak murid-murid saya untuk keluar kelas, misalnya di halaman kelas, di lapangan olahraga, atau di kebun sekolah. Saya mencoba membuat suasana lebih cair, nyaman, dan tentu juga friendly. Saya memahami kalau bermain memang dunia anak-anak, dan bermain adalah kodrat anak-anak, karena anak-anak memang surplus energi. Maka, mengemas pembelajaran dengan permainan akan lebih mengena ke dunia anak. Mereka bisa sangat menikmati prosesnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa saya terapkan agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah lebih mengoptimalkan pembelajaran student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sementara guru berfungsi sebagai fasilitator saja, bukan sebagai learning source. Serta guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif sesuai dengan minat siswa. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan konsep merdeka belajar, dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Menerapkan sistem AMO, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan dari koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, seorang pendidik menuntun bukan menuntut. Yang kedua, menuntaskan kurikulum bukan lagi satu-satunya tujuan pembelajaran. Penilaian juga lebih beragam, perlu diselaraskan dengan aspek afektif, psikomotorik, dan aspek budi pekerti. Yang ketiga, kita sebagai guru harus memfasilitasi murid dengan sepenuh hati. Kesimpulan dari
Koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, seorang pendidik menuntun bukan menuntut. Yang kedua, menuntaskan kurikulum bukan lagi satu-satunya tujuan pembelajaran. Penilaian juga lebih beragam, perlu diselaraskan dengan aspek afektif, psikomotorik, dan aspek budi pekerti. Yang ketiga, kita sebagai guru harus memfasilitasi murid dengan sepenuh hati. Kesimpulan dari koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, seorang pendidik menuntun bukan menuntut. Yang kedua, menuntaskan kurikulum bukan lagi satu-satunya tujuan pembelajaran. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.